Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya atas nama Rika Wahyuni, NIM 18383022154. Nah, di sini saya selaku mahasiswa Perbankan Syariah semester 5. Saya akan menjelaskan flowchart tentang sistem pengendalian intern persediaan barang dagangan pada PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru yang diampu oleh Bapak Alfian. Oke, lanjut langsung pembahasan. Nah, di sini ada administrasi pembelian dan juga ada administrasi penerimaan barang masuk. Kita lanjut pada administrasi pembelian dulu untuk lebih awal. Nah, administrasi pembelian melakukan pemesanan barang terhadap supplier melalui email. Nah, langkah awal pada administrasi pembelian di sini yaitu administrasi pembelian melakukan pemesanan barang terhadap supplier melalui email. Seperti itu. Setelah itu, jadi setelah pemesanan sudah diproses oleh supplier, di sini sudah memesan ya, sudah mengorder. Barang akan dikirim dan juga nantinya akan diterima oleh administrasi penerimaan barang masuk. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Administrasi penerimaan barang masuk nantinya akan juga mencatat beberapa barang yang diterima dalam buku barang masuk dan melampirkan surat jalan dari supplier untuk diberikan kepada administrasi pembelian seperti itu. Nah, nanti ketika sudah barang sudah masuk nantinya akan melampirkan surat jalan dari supplier yang diberikan kepada administrasi pembelian. Nah, di sini sudah masuk kepada administrasi penerimaan barang masuk. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Administrasi penerimaan barang masuk nantinya akan juga mencatat beberapa barang yang diterima dalam buku barang masuk dan melampirkan surat jalan dari supplier untuk diberikan kepada administrasi pembelian seperti itu. Nah, nanti ketika sudah barang sudah masuk nantinya akan melampirkan surat jalan dari supplier yang diberikan kepada administrasi pembelian. Nah, di sini sudah masuk kepada administrasi penerimaan barang masuk. Kan nantinya yang pertama ketika barang sudah diterima, barang sudah masuk. Nah, di sini akan masuk pada buku barang masuk dan nantinya akan melampirkan surat jalan dari supplier untuk diberikan kepada administrasi pembelian. Nah, seperti itu. Setelah itu akan menjadi terselesaikan dalam proses administrasi penerimaan barang masuk. Seperti itu. Ketika itu sudah selesai, maka dalam penerimaan barang masuk, administrasi di sini mengecek ulang daftar terima barang dengan buku yang sudah ditulis manual seperti itu. Jadi di cross check ulang, baru selesai diproses administrasi penerimaan barang. Kelanjutan flowchart ataupun flowchart dari persediaan barang ataupun sistem stok on-time dari persediaan barang dagang yang berjalan pada PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru. Yang pertama di sini ada accounting. Accounting di sini dimulai dari mencetak data stok on-time sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Nah, jadi di sini angka awal dari accounting di sini mencetak data stok on-time sebelum melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang seperti itu. Sedangkan nantinya akan dijadikan sebagai laporan hasil on-time gudang seperti itu dari data cetakan tersebut. Nah, setelah itu beralih kepada manajer operasional.
Sedang manajer operasional di sini akan mengecek beberapa fisik secara langsung sisa persediaan berdasarkan data stok uptime tersebut. Jadi di sini manajer operasional tugasnya yaitu yang pertama mengecek fisik berdasarkan data uptime. Nah, di sini baru manajer operasional maksudnya yang mengecek fisik berdasarkan data uptime yang sudah tercetak atau dibikin oleh accounting di sini, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu manajer operasional akan memberikan data tersebut kepada accounting untuk diproses. Nah, ketika sudah dicek sesuai data uptime, sudah jelas dan sudah akurat, nantinya data tersebut diberikan kepada accounting kembali untuk segera diproses, seperti itu. Nah, selesai dan terakhir kembali kepada accounting lagi. Accounting di sini akan mencetak laporan hasil uptime tadi yang sudah terproses ataupun sudah terlaksana, seperti itu. Mungkin hanya itu kira-kira dari beberapa flowchart yang sudah saya jelaskan dari awal. Akan tetapi saya akan memperjelas dan menambah dari penjelasan saya tentang persediaan barang dagangan, juga pengeluaran, serta persediaan barang yang sedang berjalan pada PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru di sini, yaitu yang pertama, rangkap faktur yang dimiliki oleh PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru hanya ada 3. Apa saja rangkapnya? Yaitu rangkap pertama sebagai arsip di bagian penjualan. Sedangkan rangkap yang kedua itu diberikan kepada pelanggan, dan rangkap yang ketiga di sini diberikan kepada bagian pembukuan, sehingga tidak ada pertinggal di administrasi gudang untuk proses pencatatan barang keluar dan nantinya mengetahui beberapa ataupun berapa sisa stok yang masih ada di dalam gudang, seperti itu. Yang kedua, dalam persediaan barang dagangan pada PT Senang Jaya Mitra Sukses Pekanbaru di sini, administrasi gudang juga tidak mempunyai kartu stok. Nanti jadi persediaan administrasi gudang juga tidak mempunyai kartu stok persediaan. Jadi nantinya karena tidak mempunyai kartu stok persediaan di gudang, sehingga sistem yang seperti ini administrasi gudang tidak bisa menuntut jika AJM penjualan melakukan kesalahan saat mereturkan faktur penjualan. Itu sekuensinya, karena administrasi gudang di sini tidak mempunyai kartu stok persediaan, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.